lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sama-sama ada di tempat ini satu hati. Kita ingin meninggikan Dia, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Amin. Kita akan satu hati, kita akan berdoa, kita akan tundukkan kepala biar ibadah hari ini benar-benar jadi ibadah yang memberkati setiap kita, jadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang Engkau beri untuk kami semua, hari yang baru. Kami boleh melihat karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, karya-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami lalui selalu ada Engkau di dalam kehidupan kami, selalu ada campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Hari ini tidak ada yang kebetulan kami boleh berdiri di tempat ini, kami boleh ada di tempat ini, semua semata-mata karena kasih dan anugerah. Kami mau siapkan hati kami mau beribadah, kami mau menyenangkan Engkau. Lihat lewat setiap sikap hati kami, lewat pujian dan penyembahan kami yang keluar dari hati yang penuh dengan ucapan syukur. Biarlah boleh jadi dupa yang harum, naik ke tahta-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian, penyembahan umat-Mu. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah semua ada di dalam kendali-Mu. Kami undang Engkau Allah Kudus hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, menyentuh hati kami, memberikan jawaban untuk setiap kami, membangkitkan iman kami. Kami berdoa juga untuk setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai, tibakan sampai di tempat ini dengan hati yang siap untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, mengganggu hati kami untuk menyembah Engkau, kami satukan hati, kami usir, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar dari apapun, kuasa apapun yang ada di dunia ini. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu membebaskan setiap kami, kuasa-Mu berlaku atas hidup kami. Terima kasih Allah Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Sertai ibadah kami di dalam berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi kita mau bersorak-sorai kemuliaan Allah kita. Haleluya, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang layak disembah. Haleluya, Dia Allah. Mari siapkan hati kita, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar untuk kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kami boleh melewati setiap musim di dalam kehidupan kami, tapi kami boleh melihat ada Tuhan di dalam setiap musim hidup kami. Apapun yang kami alami, Engkau campur tangan dalam hidup kami, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ya Allah, syukur.
Tuhan sekali lagi beri kemuliaan dengan hati terbuka. Ya Allah yang setia. Kita akan siapkan hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh menyatu dengan kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan boleh sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena Dia Allah yang selalu peduli atas hidup kita. Amin. Haleluya. Kita akan sama-sama pujikan Engkau Tuhan yang setia. Dia Allah juru selamat kita. Amin. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali lagi katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Dia Yesus, Engkau Yesus selamatku, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih
sampai selama-lamanya. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan puji-pujian sorak-sorai kami. Bila setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman-Mu yang berkata 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran, kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, dengan hati yang lembut, dengan hati yang haus, dengan hati yang rendah. Kami boleh menerima pesan kebenaran firman, sehingga firman Tuhan itu semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami sebagai umat-umat Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata, amin. Silakan kembali bersama. Shalom, ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul pertemuan firman Tuhan pada hari ini adalah tertanam di dalam Tuhan. Sekali lagi, tertanam di dalam Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, apa maksud kata tertanam di dalam Tuhan? Mengapa sebagai umat Tuhan kita harus tertanam di dalam Tuhan? Nah, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita lihat dari Mazmur pasal yang ke-92 di ayat yang ke-13 mulai. Mazmur 92 di ayat yang ke-13 mulai. Kalau di Alkitab buku atau manual itu di ayat yang ke-12. Tapi di gadget atau Alkitab elektronik itu ada di ayat yang ke-13 mulai. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja, ya. Mazmur 92 di ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, sekali lagi, yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan penekanan saya pada ayat yang ke-14, ya. Kalau di Alkitab buku ayat yang ke-13. Dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan. Ini bicara tentang orang yang ditanam, orang yang tertanam di dalam Tuhan. Dikatakan mereka adalah orang yang benar. Nah, orang yang ditanam di bait Tuhan, orang yang ditanam di dalam Tuhan, atau orang benar, itu digambarkan akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang yang ditanam di bait Tuhan, orang yang tertanam di dalam Tuhan, sampai pada masa tua pun mereka masih berbuah. Biasanya, ya,
ketika seseorang sudah semakin lanjut usia bertambah, itu biasanya sudah kurang produktif atau bahkan tidak produktif. Biasanya manusia usia produktif itu mungkin sekitar usia sekian belas atau 20-an sampai dengan kurang lebih usia 50, 60-an. Lalu setelah itu pensiun. Ya. Tapi sekarang sudah ada muncul istilah pensiun dini. Ya, belum sampai 55, belum sampai 60, mungkin baru 50 atau 40 sekian sudah pensiun. Pensiun dini. Ya. Lalu tidak lagi beraktivitas dengan sebagaimana mestinya. Tidak lagi produktif. Ya, hanya diam, tidak melakukan apa-apa. Nah, biasanya orang yang seperti ini, ya ini kalau dalam kehidupan manusia secara umum ya, kalau sudah pensiun lalu tidak melakukan apa-apa, cuma diam saja, ya, tidak beraktivitas, tidak produktif, biasanya kesehatannya akan menurun, kemampuannya berpikir juga akan menurun, daya ingatnya juga akan menurun. Mengapa? Karena tidak lagi produktif. Ya, sama sekali tidak melakukan apa-apa, cuma diam saja. Nah, ini sebab itu beberapa ahli kesehatan menganjurkan, sekalipun sudah usia cukup lanjut, ya mungkin di atas 50, di atas 60, atau bahkan di atas 70, tetap usahakan untuk produktif. Meskipun mungkin produktivitasnya tidak bisa seperti orang-orang yang berusia 20, 30, tidak bisa. Ya, tentunya nggak bisa karena kekuatannya sudah menurun, fisiknya sudah menurun. Tapi harus tetap produktif, harus tetap beraktivitas, harus tetap melakukan sesuatu supaya kesehatannya tidak cepat menurun, pikirannya, daya ingatnya juga tidak cepat menurun. Ya, lalu jadi pikun, pelupa. Ya, karena tidak melakukan apa-apa, otaknya, pikirannya, tubuhnya jadi pasif. Ya. Nah, kembali di Mazmur 92 dikatakan orang yang ditanam di bait Tuhan, artinya orang yang tertanam di dalam Tuhan. Mereka dikatakan adalah orang yang benar sampai pada masa tua pun mereka masih berbuah. Luar biasa. Jadi usia tidak menjadi halangan, tidak menjadi rintangan, tidak menjadi pembatas untuk seorang umat Tuhan yang ditanam di dalam Tuhan tetap masih bisa berbuah. Bahkan dikatakan menjadi gemuk dan segar. Ya, jadi tetap melakukan sesuatu, tetap berbuah, tetap berkarya bagi Tuhan, tetap menjadi berkat, tetap memuliakan Tuhan. Ya, dan di ayat terakhir dikatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi kalau orang yang ditanam di dalam Tuhan, ditanam di rumah Tuhan, disebut juga orang benar, sampai pada masa tua mereka tetap berbuah. Dikatakan itu akan memberitakan. Jadi tanpa disadari, mungkin tidak secara langsung, tapi orang akan melihat, wow, anak Tuhan yang ditanam atau yang tertanam di dalam Tuhan sampai pada usia lanjut, sampai pada usia tua tetap berbuah. Akhirnya menjadi satu kesaksian yang hidup, kesaksian yang nyata, kesaksian yang terbukti bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sungguh ajaib, Tuhan yang sanggup memelihara sehingga sampai usia tua, sampai usia lanjut tetap berbuah. Ya, nah orang yang tertanam di dalam Tuhan itu digambarkan seperti dua pohon. Pohon yang pertama adalah digambarkan seperti pohon kurma. Pohon yang kedua digambarkan seperti pohon aras. Nah, Bapak Ibu Saudara, pohon kurma dan pohon aras itu punya
kesamaan. Kedua pohon ini tumbuhnya tegak ke atas. Jadi tumbuhnya tidak merambat, tapi tumbuhnya itu tegak ke atas. Baik pohon kurma, baik pohon aras. Kedua pohon ini tumbuhnya juga tinggi. Tingginya itu bisa mencapai belasan meter, bahkan puluhan meter tingginya. Ya. Dan kedua pohon ini punya kekuatan yang luar biasa. Meskipun mereka tumbuh di tengah padang gurun atau padang belantara, mereka tumbuh di situasi yang seperti itu, namun kedua pohon ini kuat, diterpa oleh angin, diterpa oleh cuaca panas yang sangat terik kalau siang dan sangat dingin kalau malam. Tapi kedua pohon ini tetap kuat, tetap tegak berdiri meskipun dihantam oleh berbagai macam keadaan cuaca yang ekstrim di padang gurun atau padang belantara. Itulah pohon kurma dan pohon aras. Nah, orang benar yang ditanam di dalam Tuhan, di rumah Tuhan, dikatakan mereka akan bertunas seperti pohon kurma. Mengapa dikatakan bertunas seperti pohon kurma? Saya baca suatu pohon kurma itu cara menanam itu unik. Benih pohon kurma yang hendak ditanam setelah dimasukkan ke dalam tanah, ya, benih kurma itu dimasukkan, ditanam di dalam tanah. Setelah ditanam di dalam tanah, di atas benih itu diberi batu. Ya, jadi benih yang sudah ditanam di dalam tanah, di atasnya benih kurma itu diberi batu. Nah, saudara bisa membayangkan ya, kok aneh, kok unik. Benih yang biasanya ditanam itu tidak boleh ditekan atau tidak boleh ditindih sesuatu, ya, ditaruh sesuatu di atasnya tidak boleh, itu akan terhalang. Umumnya begitu, so. Tetapi benih kurma ini beda. Benih dari pohon kurma yang ditanam itu sesudah ditanam, dia justru harus di atasnya, persis di atas benih itu ditaruh batu yang cukup besar. Apa tujuannya? Ternyata tujuannya ketika benih ini diberi batu, maka dia itu tidak akan bisa langsung bertumbuh ke atas, tidak akan bisa, karena ada batu yang cukup besar, ada menekan di atas benih pohon kurma. Benih pohon kurma ini akan bertumbuh ke bawah. Itu pertama kali. Ketika dia bertumbuh, pertama kali dia bertumbuh, dia itu akan bertumbuh ke bawah. Terus semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dicatat akar dari pohon kurma itu bisa mencapai belasan meter, bahkan puluhan meter. Akarnya, bukan cuma sekian meter, tapi belasan meter, bahkan puluhan meter akarnya. Mengapa? Karena pada waktu benih itu tidak bertumbuh, dia tidak bisa naik ke atas, terhalang oleh batu ini yang memang dengan sengaja diletakkan di atas supaya benih kurma ini bertumbuh ke bawah, mengakar, berakar semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dengan tujuan apa? Menemukan mata air. Karena memang di padang gurun itu sulit untuk mendapatkan air, itu sangat sulit. Biasanya cenderung kering, gersang. Nah, mata air itu ada di kedalaman yang sangat dalam, mungkin belasan meter atau bahkan puluhan meter, baru bisa menemukan air atau mata air di dalam tanah. Itulah sebabnya benih kurma ini karena terhalang oleh batu, dia bertumbuh ke bawah, semakin dalam sampai menemukan mata air. Nah, sesudah menemukan mata air, barulah benih kurma ini mulai bertumbuh ke atas. Tapi ya tadi kan terhalang oleh batu ya, tapi dia bertumbuh. Akarnya sudah kuat, sudah menemukan mata air, dia bertumbuh dengan kuat. Batu yang menghalangi itu akhirnya bisa terdorong, tergeser oleh benih kurma yang sudah tumbuh dengan akar
sekian belas atau sekian puluh meter. Batunya itu terguling, tergeser, sehingga airnya bertunas keluar. Batunya digeser oleh benih kurma yang bertunas itu. Mengapa dia bisa menggeser batu? Karena dia sudah berakar dengan sangat kuat, berakar dengan sangat dalam. Unik ya saudara. Itulah sebabnya dikatakan orang yang ditanam di dalam Tuhan, ditanam di bait Tuhan, atau dikatakan juga orang benar, dia akan bertumbuh seperti tunasnya pohon kurma. Sekalipun ada tekanan, sekalipun ada sesuatu yang menghalangi, sekalipun ada sesuatu yang menghimpit seperti batu, namun benih kurma ini akhirnya suatu saat pasti akan bertunas. Karena apa? Dia berakar dengan sangat dalam. Nah, anak Tuhan harus demikian, harus berakar di dalam Tuhan dengan sangat dalam. Kalau kita tidak berakar di dalam Tuhan dengan sangat dalam, kita tidak akan bisa bertunas seperti pohon kurma. Bertunas yang mampu menggeser batu yang menghalangi. Itulah tunas dari pohon kurma. Yang kedua, orang yang ditanam di dalam Tuhan digambarkan seperti pohon aras. Nah, pohon aras itu adalah pohon yang juga dikenal dengan sangat kuat. Batang dari pohon aras itu tidak mudah lapuk. Semakin tua umur dari pohon aras, maka batang kayu dari pohon aras itu akan semakin kuat. Dan seringkali batang kayu dari pohon aras ini digunakan untuk tiang penyangga. Istana-istana kerajaan disanggah oleh tiang-tiang yang terbuat dari kayu pohon aras. Bahkan kalau Bapak Ibu baca waktu Salomo membangun bait Allah yang besar, bait Allah yang megah, itu tiang-tiang penyangganya, kalau Bapak Ibu baca, dibuat dari batang kayu pohon aras. Jadi kalau sesuatu yang digunakan untuk tiang penyangga, ya sudah pasti ini sesuatu yang sangat kuat. Kalau tidak kuat, tidak mungkin dipakai tiang penyangga, tidak mungkin. Ya, bangunan saja zaman sekarang, tiang-tiang penyangga ini tentu harus kuat. Semakin besar bangunan, semakin tinggi bangunan, maka tiang penyangganya harus semakin kokoh. Kalau tidak kokoh, tidak kuat, saya khawatir satu saat bisa roboh. Apalagi kalau ada gempa, ya. Kadang-kadang kan beberapa daerah tertentu terjadi gempa. Surabaya saja beberapa waktu yang lalu pernah terjadi gempa. Nah, waktu gempa itu sebenarnya beberapa orang, ya termasuk saya juga kaget sebenarnya. Itu tetangga-tetangga di depan itu teriak-teriak semua, ya, wah, gitu ya, lari semua itu beberapa waktu yang lalu, ya, gempa karena lampu-lampu goyang, itu kursi-kursi bisa goyang, gitu, ya. Nah itu baru gempa berkekuatan sekian, mungkin 5 skala Richter, jarak yang agak jauh. Nah kalau gempa yang berkekuatan 7 sampai 8 skala Richter di tempat gempa itu sudah pasti banyak bangunan-bangunan yang tergoncang dan roboh. Nah biasanya bangunan yang tiang penyangganya kurang kuat, yang tidak kuat, cepat sekali roboh. Baru kena guncangan sedikit sudah retak, guncangan sedikit sudah roboh. Nah biasanya para orang-orang yang membangun, ya, kontraktor, kalau mau untung besar, cuannya gede sebenarnya, biasanya mereka main di bahan besi. Besinya dikurangi, biasanya gitu ya, yang saya tahu gitu ya, itu besinya dikurangi, ukuran 12 mili, ternyata ada 12 milinya itu 12 panci katanya, ya. Atau mungkin sudah ditarik-tarik sehingga di bagian tengahnya itu sudah mengalami pengecilan, ya. Belum lagi semennya juga dikurangi,
ya, campurannya dikurangi sehingga akhirnya kekuatannya juga otomatis jadi kurang. Tujuannya apa? Supaya cuannya gede. Ya, jadi kalau cari kontraktor, carilah kontraktor yang bisa dipercaya. Apa gunanya bangunan kelihatannya berdiri bagus di luar, tapi penyangganya, fondasinya, tiangnya tidak kuat, percuma. Kena goncangan sedikit retak, goncangan lebih besar roboh. Nah, kembali, tiang penyangga sangat penting. Nah, batang kayu pohon aras itu digunakan untuk tiang penyangga. Tiang penyangga istana, bukan cuma rumah biasa ya, tiang penyangga istana yang besar, bahkan tiang penyangga bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo itu menggunakan batang kayu dari pohon aras. Berarti ini bicara pohon aras itu sesuatu atau pohon yang sangat kuat. Nah, umat Tuhan harus seperti itu, kuat, kokoh, seperti tunas pohon kurma yang bertumbuh bisa menggulingkan batu, seperti pohon aras yang bertumbuh bisa jadi tiang penyangga. Umat Tuhan harus seperti itu. Maaf, jangan seperti kerupuk. Kerupuk itu melempem, ditekan, kerak, nah itu kerupuk. Ya, sepon, busa, itu juga tidak keras, ditekan. Apalagi itu uapnya dari soda atau bir kalau dibuka ya, tapi cuma sebentar. Setelah itu wes. Ada umat Tuhan yang seperti itu, cuman sesaat aja nyekrus katanya gitu ya. Munculnya kekuatannya cuma segitu. Setelah itu tapi saya percaya jemaat Tuhan GBI Rahel tidak seperti itu. Amin. Jemaat Tuhan GBI Rahel adalah umat-umat Tuhan yang tertanam di dalam Tuhan, sehingga bisa bertunas seperti pohon kurma, bisa tumbuh subur seperti pohon aras. Mengapa? Karena tertanam di dalam Tuhan. Nah, umat Tuhan yang tertanam di dalam Tuhan itu akan bisa mengatasi 4 hal. Ya, ayo kita belajar sama-sama ya. Umat Tuhan yang sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan, yang digambarkan seperti pohon kurma yang bertunas, yang digambarkan seperti pohon aras yang tumbuh dengan subur, itu akan bisa mengatasi atau melakukan 4 hal dalam kehidupan. Ya. Yang pertama, umat Tuhan yang tertanam di dalam Tuhan, yang digambarkan seperti pohon kurma yang bertunas, pohon aras yang tumbuh dengan subur. Yang pertama, dia akan mampu mengatasi kegagalan. Sekali lagi, mampu mengatasi kegagalan. Kalau mau jujur, siapa orang yang hidup di dunia ini yang tidak pernah gagal? Tidak ada, saudara. Kalau mau jujur ya, tidak ada. Orang-orang yang sukses itu kalau Bapak Ibu tanya kepada mereka, dulu mereka pernah gagal. Sejarah kehidupan Bill Gates. Ya, Bill Gates ini seorang yang sangat kaya, populer bukan cuma di negara tertentu, tapi populer di dunia. Dia yang membuat Microsoft, itu di laptop itu ya, Microsoft itu ya, komputer. Bill Gates ini ternyata adalah seorang yang beberapa kali gagal, dan gagalnya itu cukup agak memalukan. Dia pernah drop out dari sebuah universitas yang terkenal, Universitas Harvard. Siapa yang nggak tahu Universitas Harvard? Ya, Harvard ini salah satu universitas yang bagus di dunia. Bill Gates ini pernah kuliah di sana, lalu di drop out, nggak lulus, dikeluarkan. Ya. Lalu kemudian dia mencoba untuk bisnis kerja. Nah, waktu dia menjalankan bisnis, pertama kali yang dia buat itu namanya
Data. Track Data. Itu sejenis seperti kayak program gitu ya katanya, tapi saya sendiri juga tidak tahu ya. Itu program apa itu? Saya tidak ngerti. Cuma saya baca kisahnya. Dia mencoba membuat Track Data. Itu pertama kali dia berbisnis. Ternyata bisnisnya gagal, tidak menghasilkan, rugi besar, tutup. Sekolah gagal, kerja gagal. Ini Bill Gates. Tapi kalau Bapak Ibu lihat sekarang, mana Pak? Bill Gates itu sukses, soge Pak, populer luar biasa Pak. Ternyata dulu pernah gagal tidak lulus dari Harvard. Memulai bisnis pertama juga gagal. Lalu dia mencoba bisnis yang berikutnya yang diberi nama Microsoft. Nah, di bisnis yang berikutnya ini Bill Gates berhasil. Dia bisnisnya berkembang bukan cuma di Amerika, sampai di dunia. Ya, dan sekarang rata-rata komputer ya, selain keluarannya Apple itu menggunakan Microsoft. Ya, bahkan beberapa gadget juga menggunakan Microsoft. Wah, Bill Gates ini kaya luar biasa sekarang. Siapa sangka dulu pernah gagal. Thomas Alva Edison. Nah, ini semua sudah tahu ya, pernah belajar sejarah pasti tahu. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, dikenal oleh orang-orang di dunia. Tapi tahukah Bapak Ibu, Thomas Alva Edison ini pernah gagal. Dia melakukan bukan cuma ratusan, sampai 1000 kali percobaan dan gagal. 1000 kali loh. Saya bayangkan ya, kita baru nyoba 10-15 kali gagal, sudah rasanya putus asa. Betul apa betul? Biasanya gitu, 15 kali, 20 kali sudah putus asa, wis males, menyerah sudah, wis tak tinggal. Oh, sudah 15 kali, 20 kali, 25 kali gagal. Lah apa tak terus? Kalau Thomas Alva Edison berpikir seperti itu, tidak akan ada penemuan bola lampu. Tapi luar biasa, dia seorang yang bisa mengatasi kegagalan. Sampai kurang lebih 1000 kali gagal dalam percobaan. Dia coba lagi. Dan akhirnya penemuannya sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ditemukan bola lampu. Nah, ini contoh-contoh orang-orang yang berhasil di masa sekarang, ya, ataupun di masa yang lalu, penemuannya dikenal sampai masa sekarang. Ternyata mereka semua pernah gagal. Bahkan gagalnya bukan 1 kali, 2 kali, sampai ratusan kali gagal. Dia mampu mengatasi kegagalan. Di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab pun, kalau Bapak Ibu baca, semua tokoh Alkitab pernah gagal. Cuman satu yang tidak pernah gagal, Tuhan Yesus. Tapi tokoh Alkitab yang lain semua pernah gagal. Contoh, Adam pernah gagal untuk taat kepada perintah Tuhan, gagal untuk bisa tegas kepada Hawa sebagai istri. Gagal karena waktu Hawa ngomong-ngomong dengan ular, Adamnya diem aja. Ini suami yang tidak berperan dalam keluarga, suami yang tidak tegas. Nah, biasanya ya, para wanita itu paling gampang tergoda oleh iklan. Iklan ngomong beli 1 gratis 1, atau bulan ini promo diskon 50%. Nah, iklan-iklan seperti ini biasanya menggoda, menggiurkan untuk para wanita. Rencana pergi ke sebuah toko, sudah ada list, daftar mau beli ini. Tapi waktu sampai di toko, lihat kok banyak promo ya. Bulan Desember menjelang akhir tahun banyak promo, beli 1 gratis 1, ya, ataupun potongan 50%, atau bahkan sampai 75% potongannya katanya. Akhirnya yang diskon besar itu diambil tuh. Padahal itu tidak ada di daftar list, tidak ada tuh. Tapi karena tergoda, diambil. Nah, waktu pulang kaget, suaminya tanya, sudah belanja Mas? Sudah.
Belanja apa? Ini belanjaan, dikeluarkan belanjaannya dari tas. Kaget suaminya, loh kok nggak seperti yang ada di list, di daftar list itu nggak ada ini belanjaan ini ya. Tapi kamu kok belanja? Iya Pak, soalnya 1 gratis 1, diskon 50%, 75% menjelang akhir tahun. Nah ini ya, biasanya, tapi saya percaya para wanita yang ada di ruangan ini tidak seperti itu. Amin. Tidak seperti itu ya. Kalau di ruangan ini, kalau di toko ya saya nggak tahu ya. Punya usaha sendiri-sendiri ya. Nah, Hawa tergoda waktu ular yang dipakai itu ngomong itu, buah itu bisa begini, memberi pengertian, sedap, kelihatannya tergoda ya. Ini buah kok menarik hati, kok memikat ya, kayak barang itu diskon 50%. Ya, kayak barang itu di promo besar-besaran, aduh memikat, diambilnya buah itu, dimakan. Adam yang bersama dengan Hawa tidak berkomentar, tidak bersuara, tidak melarang, tidak menegaskan tentang firman Tuhan. Ini kan para bapak-bapak, kepala keluarga, sebagai imam, kepala keluarga dan rumah tangga harus tegas. Bukan tegas ngamuan, tapi tegas di dalam kebenaran. Sehingga istri dan anak-anak dibawa di dalam kebenaran. Kalau enggak nanti jadi seperti kayak Hawa, jatuh. Adam pun jatuh. Adam pernah gagal. Abraham juga pernah gagal menerima usulnya Sarah itu, menerima Hagar, gagal. Ini juga contoh suami yang tidak tegas dalam kebenaran. Seharusnya kalau tegas, Sarah, tidak boleh ya, meskipun kamu nyodorkan Hagar tetap tidak boleh, karena Tuhan berkata Tuhan akan berikan kita keturunan melalui kamu dan aku, bukan orang lain. Harusnya begitu. Artinya itu Abraham tidak tegas ya, nah jatuh. Abraham pernah gagal, Musa pernah gagal, Daud pernah gagal, Petrus juga pernah gagal. Semua tokoh Alkitab pernah gagal. Kalau saudara baca pelajari kisah tokoh Alkitab, tidak ada orang-orang yang tidak pernah gagal. Tidak ada. Cuma satu yang tidak pernah gagal, Tuhan Yesus. Itu yang tidak pernah gagal. Tapi kalau semua yang lain pernah gagal. Nah, orang yang tertanam di dalam Tuhan, mereka mampu mengatasi kegagalan. Mampu mengatasi kegagalan. Ya, ini yang pertama sih. Orang yang tertanam di dalam Tuhan, dia akan mampu mengatasi kegagalan, sehingga bisa bertunas, bahkan bisa bertumbuh. Bertunas seperti pohon kurma, bertumbuh seperti pohon aras di Libanon. Pada masa tua pun tetap berbuah. Mengapa? Karena mampu mengatasi kegagalan. Yang kedua, orang yang tertanam di dalam Tuhan, yang kedua, mereka akan mampu menjaga hati dari kesombongan. Mampu menjaga hati dari kesombongan. Kalau yang pertama, terpuruk, gagal, tapi mampu untuk bangkit lagi, mampu mengatasi kegagalan. Nah ini sebaliknya. Ya, ketika sudah sukses berhasil, biasanya harus ya, orang itu jadi sombong. Mosok Pak, enggak itu saya sukses saya tetap tidak sombong. Puji Tuhan, itu anugerah, itu kekurangan Tuhan. Tapi pada umumnya orang itu semakin sukses semakin sombong. Dalam Alkitab ditunjukkan ada satu contoh ya, kita lihat 2 Tawarikh pada pasal yang ke-26 di ayat yang ke-5. 2 Tawarikh pasal 26 di ayat yang ke-5. Itu perikopnya berjudul Raja Usia. Jadi ini kisahnya Raja Usia. Ayat 5 ya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Sakaria ini adalah imam yang mendampingi Usia, jadi mentornya Usia. Nah, Usia rupanya sangat tergantung sama Sakaria. Sangat tergantung sama Sakaria. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah
Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Seorang raja yang masih sangat muda, waktu jadi raja umurnya 16 tahun. Wow, muda banget sih. Ya, tentu sangat tidak punya pengalaman, baru umur 16. Biasanya anak muda umur 16 itu masih sukanya seneng-seneng, foya-foya, hura-hura, katanya diom-dioman, biasanya gitu. Ya, tapi saya percaya pemuda-pemuda yang sungguh-sungguh dalam Tuhan tidak seperti itu ya. Mulai dari masa muda sudah menjalani hidup dengan baik dan benar. Tapi pada umumnya orang masa muda itu senangnya ya, itu foya-foya, ya, dugem-dugem, habiskan uang, itu pada umumnya begitu. Katanya pada waktu muda foya-foya, nanti kalau tua kaya raya, mati masuk surga. Saya ini mikir kalau dengar ungkapan itu, nah bagaimana mungkin waktu muda itu hura-hura, foya-foya, tua kaya raya? Nggak ada. Biasanya tua itu bambu, keleleran. Kalau mudanya foya-foya, hura-hura, tak kabeh, ya. Tua masuk surga, matinya masuk surga. Waduh, saya pikir lah kalau tidak sempat bertobat ya tidak surga, ya, neraka. Nah biasanya gitu. Usia 16 sudah jadi raja, tapi dia punya mentor namanya Imam Sakaria. Nah Sakaria ini ngasih pengajaran, ngasih nasihat firman Tuhan. Usia dengar kata-kata Sakaria, sehingga dia hidup di dalam kebenaran. Dia sangat percaya kepada Sakaria. Nah ketika dia hidup dalam kebenaran, dicatat usahanya berhasil. Meskipun raja yang masih muda, tapi kerajaannya jadi kokoh, jadi kuat. Bapak Ibu bisa baca ayat berikutnya. Setelah kokoh dan kuat, lalu Sakaria sang mentor mati. Apa yang terjadi? Lihat ayat 16. Ini fakta Alkitab ya, 16. 2 Tawarik 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati alias sombong, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan selanjutnya, orang biasanya waktu susah, waduh, doa-doa luar biasa, bukan cuma doa puasa. Katanya doa sampai jengking-jengking, doa sampai nangis-nangis, golong-golong di lantai karena Tuhan tolong, aku sulit, ini sudah mau air sampai di leher, Tuhan tolong, kalau bukan Tuhan yang nolong aku cilaka, aku mati. Biasanya kalau susah, kalau menderita itu jengking-jengking doa, bahkan doa puasa. Bukan mau doa puasa, terpaksa puasa karena tidak bisa makan, kepepet. Ya. Waktu susah begitu, tapi mulai naik, mulai jaya, mulai sukses, pekerjaannya mulai naik, duitnya mulai banyak, koneksinya semakin banyak. Hati-hati. Alkitab mencatat kalau tidak waspada jadi sombong. Itulah yang terjadi pada usia. Dan ini fakta. Orang yang ditanam di dalam Tuhan, sekalipun dia sukses, dia tetap sadar semua kesuksesannya itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, bukan karena saya pandai, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Seperti pujian berkata, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada seperti saat ini. Orang yang tertanam di dalam Tuhan, dia tetap rendah hati. Kesuksesan tidak membuat dia berubah menjadi sombong, karena dia sadar semua itu adalah anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan menentang orang yang sombong, tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Tinggi hati, kesombongan mendahului kejatuhan, mendahului kehancuran. Orang yang tinggi hati bisa dipastikan
sebentar lagi akan jatuh, nyongsop. Usia kalau Bapak Ibu baca ayat berikutnya, nyongsop. Nyongsopnya apa? Tiba-tiba sombong diperingatkan oleh Imam Asaria, karena Sakaria sudah mati ya, digantikan oleh Asaria. Ya, Usia tidak mau dengar, karena bagi Usia ini Asaria ini bukan mentorku. Padahal ini peringatan dari Tuhan lewat Imam Asaria. Usia tidak mau dengar, ya. Usia ngelawan, Usia marah kepada Imam Asaria. Tiba-tiba muncul kusta. Kusta pada waktu itu adalah penyakit yang tidak tersembuhkan. Tiba-tiba kena kusta, harus diasingkan, dan Usia sakit kusta sampai mati, tidak tersembuhkan. Inilah hukuman buat orang yang sombong, karena Allah menentang orang yang sombong. Kesombongan tinggi hati akan mendahului kejatuhan dan kehancuran. Mana yang kita pilih? Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ingat akan firman Tuhan, kita akan pilih rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu digambarkan seperti tempat yang rendah. Tempat yang rendah mungkin seperti kayak keset, ya. Orang yang rendah hati itu biasanya digambarkan seperti kayak keset. Sudah tahu keset ya? Keset itu loh, alas kaki yang di bawah itu ya, biasanya buat mau masuk itu digosok-gosok dulu sama sepatu, ya, keset, ya. Nah, orang yang rendah hati dia waktu ditempatkan sebagai keset, dia tidak marah. Tapi kalau orang yang tinggi hati, jangan lagi jadi keset. Baru direndahkan sedikit aja sudah ngamuk, tidak terima, belum tahu ya kamu siapa. Wah. Tapi kalau orang yang rendah hati enggak, jadikan keset tidak apa. Orang yang rendah hati, dia digambarkan seperti orang yang berada di tempat yang rendah. Tempat yang rendah, itu selalu air itu akan mengalir. Air itu tidak pernah mengalir ke tempat yang tinggi, kecuali pakai pompa sanyo. Ya, kalau pakai pompa sanyo baru air bisa mengalir ke tempat yang tinggi. Tapi kalau nggak ada pompa sanyo, air itu selalu mengalir ke tempat yang rendah. Umat Tuhan yang rendah hati digambarkan seperti berada di tempat yang rendah. Itu air itu selalu mengalir. Air ini bicara tentang berkat Tuhan, anugerah Tuhan itu selalu mengalir buat orang yang rendah hati. Tapi orang yang menempatkan dirinya begitu tinggi, anugerah Tuhan berhenti. Ya, jadi kayak Usia kena hukuman, tidak terima anugerah Tuhan. Kenapa? Sombong. Ini peringatan buat saya. Ini peringatan buat Bapak Ibu Saudara. Ayo, orang yang sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan, dia akan mampu menjaga hatinya dari kesombongan. Karena dia sadar semua itu anugerah Tuhan. Yang ketiga, orang yang tertanam di dalam Tuhan, yang ketiga, dia akan mampu mengatasi kepahitan. Mampu mengatasi kepahitan. Jujur dalam hidup ini, saudara, siapa orang yang tidak pernah mengalami gesekan, sindiran, hinaan, perlakuan yang tidak baik, atau bahkan perlakuan yang semena-mena? Siapa orang yang tidak pernah mengalami? Kalau mau jujur, semua orang pernah mengalami. Diremehkan, direndahkan, ya, mendapat perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya. Nah, biasanya perlakuan-perlakuan seperti itu sangat berpotensi untuk membuat hati kita itu jadi pahit. Urip kok pahit ya, pahit. Saya ingat kisahnya Naomi. Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Mara itu artinya pahit. Mengapa Naomi bilang panggil aku Mara? Karena hidupku ini pahit. Tangan Tuhan teracung atas aku. Ada banyak orang-orang yang dalam hidupnya ini mengalami kepahitan, lalu dia tidak mampu mengatasi kepahitan. Semua orang bisa yang mengalami kepahitan. Tapi umat Tuhan yang sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan, dia akan mampu mengatasi kepahitan. Kepahitan tidak membuat hidupnya hancur, karena dia mampu mengatasi kepahitan. Kita lihat ya, Ibrani pasal 12 di ayat yang ke-15. Ibrani pasal 12 di ayat yang ke-15.
Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Sudah perhatikan ada kata jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ini berarti seorang umat Tuhan harus terus tertanam di dalam Tuhan. Kalau tidak lagi tertanam di dalam Tuhan, ini berarti menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Lanjut, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Umat Tuhan yang keluar dari kasih karunia Tuhan berarti tidak lagi tertanam di dalam Tuhan. Dia akan mudah tumbuh akar yang pahit karena dia tidak mampu mengatasi kepahitan. Padahal dalam hidup ini ada banyak hal yang berpotensi untuk membuat kita pahit itu banyak. Kadang-kadang ada istri yang merasa pahit dengan suaminya, ada suami yang merasa pahit dengan istrinya, ada anak-anak yang merasa pahit dengan orang tuanya, ada orang tua yang merasa pahit dengan anak-anaknya, ada yang rekan kerja merasa pahit dengan temannya dan sebagainya. Banyak hal yang bisa membuat kita ini merasa pahit. Kalau mau jujur, semua orang itu bisa mengalami pahit. Bisa, seperti kayak Naomi bisa. Tapi masalahnya, mampukah kita mengatasi kepahitan? Umat Tuhan yang sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan, dia akan mampu mengatasi kepahitan. Karena apa? Dia tidak keluar dari anugerah Tuhan. Dia tidak menjauhkan diri dari anugerah Tuhan. Berarti sungguh-sungguh tertanam dalam Tuhan. Tuhan akan membuat luka hatinya. Tuhan akan menyembuhkan luka hatinya. Karena dia sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan. Saudara tahu kisahnya Yusuf kan? Anaknya Yakub. Kalau mau jujur, Yusuf ini hidupnya pahit, tidak kalah pahit dengan Naomi, enggak. Tidak kalah pahit. Kalau Naomi, suaminya mati, kedua anaknya mati. Kalau Yusuf, ya, dibuang ke sumur, dijual jadi budak, kemudian difitnah masuk penjara. Pahit. Tapi saya tidak pernah baca Yusuf ngomong, jangan panggil aku Yusuf, panggil aku Mara. Gak ada kata-kata itu. Kalau Naomi ada. Yusuf mampu mengatasi kepahitan sekalipun hidupnya pahit. Waktu saudara-saudaranya datang menyembah dia, saudara-saudaranya tidak tahu kalau yang di hadapan mereka yang berkuasa ini Yusuf. Nah, Yusuf kalau pahit, hatinya pahit, dia tidak mampu mengatasi kepahitan. Dia ngomong gini, ini waktunya Tuhan menyerahkan musuhku, menyerahkan orang yang membuat aku sulit ke dalam tanganku. Pengawal, penggal orang-orang ini, mati Yusuf. Karena Yusuf punya kuasa. Orang kedua di Mesir, saudaranya bisa dengan mudah dibantai, bisa, gampang. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Yusuf berkata, memang kamu merekan-rekan yang jahat buat aku, tapi Tuhan menggunakannya untuk kebaikan. Luar biasa, dia mampu mengatasi kepahitan. Itulah orang yang tertanam di dalam Tuhan. Yang keempat sekarang, yang terakhir, orang yang tertanam di dalam Tuhan, dia akan mampu untuk berpikir positif. Sekali lagi, berpikir positif. Kadang-kadang situasi yang sulit membuat kita itu berpikir negatif, dan lebih sering berpikir negatif daripada positif. Contoh, sudah ingat 12 pengintai yang disuruh mengintai oleh Musa, mengintai tanah Kanaan, 12 orang. Mereka ini sama-sama kepala, sama-sama orang yang punya pengaruh dari masing-masing suku. Tapi dari 12 pengintai yang berpikiran positif cuma berapa, saudara? Cuma 2. Yang 10 negatif. Sehingga akhirnya membuat yang 10 ini mempengaruhi banyak orang Israel. Sehingga Tuhan bilang, karena kamu semua tidak percaya, kamu semua pikirannya negatif, kamu tidak akan menikmati janji Tuhan. Kamu tidak akan masuk tanah Kanaan. Dan benar, semua yang keluar dari Mesir, angkatan Israel yang keluar dari Mesir,
Ya, tidak bisa masuk Kanaan kecuali dua orang yang berpikiran positif, Yosua dan Kaleb. Orang yang sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan, dia akan mampu untuk tetap berpikir positif, sekalipun keadaannya sangat tidak menjanjikan. Keadaannya bahkan mungkin sangat buruk. Yosua Kaleb melihat musuh begitu kuat, mereka tidak akan mampu bisa masuk tanah Kanaan secara pikiran manusia. Tapi Yosua dan Kaleb mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan akan membawa kita masuk tanah Kanaan. Tuhan akan menjadikan kita pemenang. Karena apa? Tertanam di dalam Tuhan. Tapi 10 orang dan bangsa Israel kebanyakan tidak percaya. Karena apa? Tidak tertanam di dalam Tuhan. Gagal mendapat janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama belajar lewat firman Tuhan. Saya pun juga sedang belajar ya. Jangan Bapak pikir kalau Pak Gembala sudah sempurna. Enggak, saya ini masih jauh dari sempurna. Saya ini juga sedang belajar. Jadi kalau saya siapkan firman Tuhan ini juga buat saya. Ya, Tuhan ingatkan saya harus sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan. Kalau tidak tertanam dalam Tuhan, kita akan gampang hancur. Hidup makin lama makin sulit. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah tahu ya, banyak berita ya. 2025 ke depan ini bukan semakin baik. Ya, saya nggak perlu cerita. Apa Pak? Maksudnya tidak semakin baik? Nah, iya, semua naik, ya, pajak PPN naik, apalagi yang lain naik, ya, semua naik. Nah, kalau secara ekonomi manusia hidup semakin sulit. Tahun 24 aja sudah sulit, 25 nanti kayak apa ya? Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan, saya khawatir kita akan gampang stres, kita akan gampang frustasi, kita akan gampang depresi, kita akan gampang putus asa, kita akan gampang patah semangat. Karena tidak sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan, dia akan mampu bertunas seperti pohon kurma. Dia akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Karena apa? Yang pertama, dia mampu mengatasi kegagalan. Yang kedua, dia mampu menjaga hatinya dari kesombongan. Yang ketiga, dia mampu mengatasi kepahitan. Dan yang keempat, dia mampu untuk tetap berpikir positif sekalipun keadaannya tidak baik. Ya, ayo sama-sama kita belajar bawa hati dan hidup kita untuk senantiasa tertanam di dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita sekarang. Silakan pelayan mimbar kembali maju ke depan. Sedikit pengumuman. Nanti tanggal 25 Desember, hari Rabu, kita ada ibadah Natal bersama. Di tempat ini ibadah Natal dilaksanakan jam 9 pagi. Ya, jadi ibadah Natal dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Desember, kalender juga merah. Ya, jam 9 pagi di tempat ini. Kalau di Kalijudan sore, jam 6 sore. Ya, nah, mengundang Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama hadir dalam ibadah Natal tanggal 25 Desember, hari Rabu, jam 9 pagi di tempat ini. Tuhan berkati kita sekalian. Kita akan kembali katakan lewat pujian tadi. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus juru selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus.
pujian yang baru kami sampaikan. Engkau adalah juru selamat kami, andalan hidup kami, jawaban bagi hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah setiap kami umat-umat Tuhan membuat keputusan yang benar untuk senantiasa kami tertanam di bait Tuhan, tertanam di dalam Tuhan. Karena hanya orang yang tertanam di dalam Tuhan yang mampu bertunas seperti pohon kurma, yang mampu tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon, mampu mengatasi kegagalan, mampu menjaga hati dari kesombongan, mampu mengatasi kepahitan, dan mampu untuk tetap berpikir positif. Hamba terbatas untuk menjelaskan. Roh Kudus ingatkan terus firman Tuhan yang sudah kami terima, hingga setiap kami sebagai umat-umat Tuhan sungguh-sungguh memutuskan, sungguh-sungguh hidup dan hati kami tertanam di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Jikalau ada mereka yang sakit, Tuhan Kau jamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan. Biarlah dengan iman yang teguh kami tetap senantiasa menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan, Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Karena kami mau belajar untuk senantiasa tertanam di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Engkau berkati bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati ibadah-ibadah Natal yang akan diselenggarakan oleh semua gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, termasuk juga gereja kami. Ibadah Natal tanggal 25 Desember, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, Tuhan beracara, sehingga umat-umat Tuhan bukan hanya sekedar menghadiri ibadah, tetapi mereka boleh mengalami makna Natal, mengalami damai Natal, sukacita Natal yang sesungguhnya hadir di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.